Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Taklim, sahabat teladan yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa sekaligus berkenalan dengan bapak-bapak kita, dengan ibu-ibu kita yang saya yakini tentunya dalam segi pengalaman lebih banyak pengalamannya dan tentunya dari usia kita jelas kalah jauh. Jadi kita yang muda ini meminta izin untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sebab ini kumpul-kumpulnya kita di masa-masa kita yang sekarang ini untuk ta'ammuk dan tafaqquh fiddin dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai tabungan pahala buat kita dan dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluh di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini ya dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai sebab jatuhnya ridhonya Allah dan rahmatnya Allah untuk kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang manisnya keimanan dan lezatnya keislaman, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan lezatnya keislaman tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan bisa bersambung karena sebagaimana usulan kita akan membahas satu kitab mungil ini, yaitu berkaitan dengan azab dan nikmat kubur. Berkaitan tentang azab dan nikmat kubur. Dan kitab ini disusun oleh Syekh Hussein bin Auda Al-Uwaisyah, yang dimana kitab ini berisi tentang ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang adanya azab kubur dan juga adanya nikmat kubur. Sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat, bahwasannya yang namanya azab kubur sekaligus juga nikmat kubur tersebut itu ada. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Di antara disebutkan dalam surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, ya, ayat 46. Surah Mu'min, surah ke-40, ayat 46. Allah Jalla wa Ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Kepada mereka diperlihatkan neraka, yaitu kepada siapa? Fir'aun dan pasukannya atau pengikutnya, baik di pagi hari ataupun di petang hari.
Wa yauma taqumus saah, dan juga diperlihatkan neraka tersebut pada hari terjadinya kiamat. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Lalu Allah Jalla wa ala berkata kepada malaikatnya untuk memerintahkan malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya atau pengikutnya ke dalam azab yang sangat keras. Disebutkan bahwasannya Fir'aun dan pengikutnya tersebut diazab di pagi dan petang hari. Dan setelahnya itu ada siksa lagi. Azab yang pertama yang terjadi di pagi hari dan petang hari dikomentari oleh para ulama tafsir itu berkaitan erat dengan azab dan siksa kubur. Sedangkan terjadi lagi azab setelahnya itu ketika terjadinya kiamat, yaitu Fir'aun dan pengikutnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita akan menjelaskan nanti poin-poin berkaitan tentang masalah azab kubur ini. Termasuk kita katakan apa yang terjadi di alam kubur. Ya. Nah, di dalam keyakinan kita tentang masalah azab kubur dan nikmat kubur serta fitnah kubur, ini berkaitan erat dengan yang namanya ya iman kita kepada hari kiamat. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada para rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam beriman berkaitan dengan takdirnya Allahu Jalla Jalaluh. Nah, berkaitan tentang iman, tentang adanya fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur, itu bagian erat tentang keimanan kita kepada hari kiamat. Disebutkan oleh para ulama, muqaddimah ya al-iman liyaumil akhir, muqaddimah yang berkaitan dengan iman tentang hari akhir itu adalah berkaitan dengan kematian, disusul tentang apa yang terjadi di alam barzah atau alam kubur. Nah, disebut bahkan kematian itu kan dengan istilah al-qiyamatu as-sughra. Kiamat yang kecil. Kalau kita ditanya kiamat kecil itu apa? Kematian. Dan kita semua Bapak Ibu pasti mati. Tinggal menunggu waktu saja. Yang dimana waktunya tersebut dirahasiakan oleh Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah Jalla wa'ala yang tahu kapan kita tersebut meninggal dunia. Tapi sebagai hamba yang taat kepada Allah dan sekaligus tidak tahu kapan kematian tersebut tiba, kita hendaknya mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan melaksanakan amal ibadah, melaksanakan ketaatan, dan juga amal saleh. Sehingga kalau toh kita tersebut dicabut nyawanya hari ini, besok, lusa, pekan depan, bulan ini, kita sudah siap sedia untuk menyambut ajal kita. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 34, Allah menyatakan, likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, siapapun umatnya, laki-laki ataupun perempuan, pasti memiliki ajal. Dan apabila ajalnya tersebut telah tiba, maka tidak mungkin untuk mengulurnya. Tidak mungkin juga untuk mengundurnya. Meskipun 1 detik, meskipun 1 saat sekalipun. Dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Dan tidak ada dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang namanya kematian tersebut harus tua terlebih dahulu. Banyak orang-orang yang mengaku diri masih muda diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga tidak ada dalam ayat ataupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya kematian tersebut harus sakit sebelumnya. Banyak orang yang mengaku diri sehat walafiat diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada yang diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan ya terjatuhnya dia dari bukit misalnya, atau ditabrak, atau tenggelam,
atau ya terkena reruntuhan bangunan misal. Subhanallah. Yang jelas kita harus siap sedia dengan yang namanya kematian tersebut. Nah, di mukaddimah dari buku ini itu menjelaskan tentang prosesi kematian ya hamba, baik hamba yang mukmin ataupun hamba yang kafir. Ya, dijelaskan secara kupas tuntas. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang masalah ini ya, berkaitan tentang kematian baik dari hamba yang mukmin ataupun hamba yang kafir. Dari hadis sahabat yang mulia Bara bin Azib radhiyallahu an, dan dikuatkan juga di dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dikuatkan juga di dalam hadis sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau. Diceritakan di dalam hadis yang sahih tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau dan para sahabatnya mengantarkan jenazah ke pemakaman di pemakaman Baqi yang ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Pemakaman Baqi yang ada di kota suci Madinah tersebut ya adalah memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasannya bagi mereka yang meninggal di kota suci Madinah dikuburkan di pemakaman Baqi tersebut. Keistimewaannya apa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali nanti dibangkitkan di alam kuburnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh dua sahabatnya yang setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, setelah itu Allah Jalla wa ala membangkitkan mereka yang dikuburkan di pemakaman Baqi. Bagi mereka yang mendapatkan anugerah meninggal dunia di kota suci Madinah itu memiliki keistimewaan. Kenapa? Selain dimakamkan di pemakaman Baqi, yang dimana mereka itu kelak akan dibangkitkan termasuk yang awalin setelah Rasulullah, setelah sahabat yang mulia Abu Bakar, setelah sahabat yang mulia Umar bin Khattab disusul oleh mereka. Kemudian setelah itu ya disusullah oleh ya mereka-mereka yang diwafatkan di Ma'la, pemakaman yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dikatakan di sini kharat nama an-Nabi SAW fi janazati rajulin minal ansar. Kami bersama Nabi pernah mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan suku Ansar. Suku Ansar ini adalah penduduk asli Madinah. Fantahaina ilal qabri. Kami sudah sampai di kuburan. Fajalasa Rasulullah mustaqbilul kiblah. Nabi duduk menghadap kiblat. Bukan duduk di kuburannya. Kita terlarang duduk di kuburan. Rasulullah duduk di sela-sela di antara dua kuburan. Maka Bapak, Ibu, ketika kita ke pemakaman, jangan sampai kita duduk di atas kuburan. Apalagi menginjak kuburan. Dosa besar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian tersebut duduk di atas kuburan. Janganlah kalian tersebut salat menghadap ke kuburan, dan janganlah duduk di atas kuburan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, lebih bagus pakaian kita dan badan kita ini terbakar daripada kita tersebut menginjak kuburan atau duduk di atas kuburan. Subhanallah, setelah Rasulullah SAW tersebut duduk, kemudian diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW, setelah Rasulullah SAW duduk, di sela-sela di antara kuburan tersebut dan badan beliau hadapkan mustaqbilul kiblah, menghadap kiblat. Wajalasna haulahu. Kami duduk ya di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kondisi kami sungguh sangat tenang sekali. Tidak keluar sepatah ataupun dua patah kata yang keluar dari lisan kami. Badan kami pun kami usahakan dalam kondisi yang tenang. Tidak ya bergerak-gerak atau dalam kondisi melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayru. Saking tenangnya kami berkaitan dengan tubuh kami, kalau sekiranya ada burung yang hinggap di kepala kami, maka burung tersebut tetap bertengger dan tidak mau terbang. Subhanallah, ini mengingatkan kepada kita Bapak, kalau sekiranya kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, tolonglah kita itu fokus untuk memperhatikan prosesi pemakaman saudara kita sama muslim tersebut. Untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Sehingga hadirnya kita ke pemakaman tersebut betul-betul berpengaruh di pikiran kita dan hati kita. Ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya kita pun pastinya akan menyusul sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, teman dekat kita tersebut. Tinggal menunggu waktu saja. Pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan prosesi penguburan tersebut, tolong jangan diucapkan. Kadang kita saksikan ketika para bapak ini mengantarkan jenazah ke pemakaman. Kadang keluar obrolan-obrolan, percakapan-percakapan yang tidak ada kaitannya dengan prosesi pemakaman tersebut. Kadang di antara teman itu berbicara tentang bisnis. Berbicara tentang masalah dunia. Gimana rumahnya sudah laku belum? Di mana bisnisnya lancar atau tidak. Bahkan ada sebagian di antara mereka ketika menyaksikan prosesi pemakaman tersebut, mereka melakukan maksiat. Ya, melihat prosesi pemakaman tersebut sambil merokok. Nauzubillah, ini kan perbuatan maksiat. Allahu Akbar. Tenang ketika kita masuk ke area pemakaman. Ucapan juga dijaga, perbuatan fisik juga tentram, tenang juga. Jangan sampai kita melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan prosesi pemakaman tersebut. Kemudian Rasulullah melihat ke langit, faja'ala yanzuru ila sama wa yanzuru ilal ardh, kemudian melihat lagi ke tanah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfaduhu salasan. Kadang melihat ke langit, kadang menundukkan kepala beliau melihat lagi ke tanah. Beliau 3 kali melakukan itu. Sambil berucap kepada para sahabatnya ridwanullah ajma'in. Ista'idhu billahi min adabil qubur marrataini aw salasan. Tolong kalian semua mintalah perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya azab kubur tersebut. Rasulullah mengucapkan ini 2 atau 3 kali. Karena azab kubur tersebut pastinya ada. Bahkan Nabi Muhammad di hadapan para sahabat membaca doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab dan siksa kubur. Subhanallah, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang biasa kita baca sebelum kita selesai sholat, setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam Bapak Ibu. Hendaknya kita berdoa, karena doa sebelum salam atau di penghujung sholat, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, asma'ud du'a fi duburis sholat. Doa paling didengar tersebut adalah di penghujung sholat. Dan doa yang sering diucapkan dan dilantunkan oleh Nabi sebelum salam tersebut adalah doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnahnya Masih Dajjal. Kata Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dalam satu riwayat, kata beliau, doa ini wajib untuk kita baca. Jangan sampai ketinggalan membaca doa ini. Ini berkaitan dengan permohonan yang sangat luar biasa. Doa berkaitan dua tentang dunia dan dua tentang akhirat. Berkaitan tentang akhirat, kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Agar jangan sampai kita tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian berkaitan dengan akhirat yang kedua, kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai nanti di alam kubur kita disiksa dan diadab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Summa qala Rasulullah SAW kemudian melanjutkan ceritanya. Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalil minal akhirah. Sesungguhnya hamba mukmin apabila dia tersebut ingin berpisah dengan alam dunia dan akan menghadapi akhirat. Kinayah, ajalnya sebentar lagi tiba. Kinayah, kematian akan terjadi untuknya. Nazala ilaihi malaikatun minas samai baidul wujuh ka'anna wujuhahum asyamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Datanglah malaikat dengan jumlah yang banyak yang turun dari langit. Mereka datang membawa kain kafan yang datang dari surga dan membawa wangian yang datang dari surga. Disebutkan dalam hadis yang lain, malaikat-malaikat yang datang tersebut adalah malaikat rahmat yang digambarkan wajah mereka tersebut putih bersih dalam kondisi yang ceria, seakan-akan di wajah mereka ada matahari. Subhanallah, tadi pagi ada sinar matahari, sangat cerah sekali. Kita pun mengatakan di hari ini, sunny day, hari yang cerah. Dan cerahnya hari itu melambangkan kebahagiaan. Tapi kalau mau hujan yang diistilahkan mendung, itu dilambangkan kesedihan. Makanya ketika ada teman ya berwajah yang ceria, kita mengatakan, cerah banget wajah nih. Kebahagiaan apa yang dibawa? Tapi kalau seseorang diam saja, muka ditekuk, wajah dilipat dalam kondisi muram, ya, mendung banget kita mengatakan. Lambang kesedihan. Subhanallah. Malaikat-malaikat yang datang menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tersebut adalah malaikat-malaikat rahmat yang digambarkan wajahnya putih bersih dengan wajah yang ceria lagi cemerlang. Jumlah mereka banyak. Mereka membawa kain kafan yang datang dari surga dan mereka tersebut membawa wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian mereka duduk maddal basar hatta yajlisu minhu maddal basar. Duduk mereka untuk menyaksikan prosesi kematian hamba mukmin. Malaikat yang hadir jumlahnya besar sejauh mata memandang, kata Nabi. Summa yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di sisi kepalanya hamba mukmin tadi. Fayaqul. Kemudian malaikat maut tersebut mengucapkan ucapan sebagai berikut. Ayyatuhan nafsu tayyibah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwanin. Keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allah Jalla wa'ala dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla Jalal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW meneruskan ceritanya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatra min fiyi as-siqa. Keluarlah ruh itu dengan gampangnya, dengan mudahnya. Sebagaimana gampang dan mudahnya kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir.
Begitulah prosesi kematian orang mukmin. Pencabutan ruhnya tersebut sangat gampang. Ini membantah ucapan sebagian orang bahwasannya prosesi pencabutan nyawa tersebut menyakitkan, sangat keras dan sangat pedih. Kita katakan iya untuk prosesi kematian orang kafir. Pencabutannya tersebut sangat menyakitkan, sangat pedih, sangat perih. Itu untuk hamba yang kafir atau hamba yang fajir, hamba yang doyan dengan maksiat dan melakukan perbuatan dosa. Tapi hamba-hamba Allah yang mukmin, yang taat kepada Allah Jalla Jalaluh, kita katakan prosesi pencabutan nyawanya tersebut sangat mudah, digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti mudahnya kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Tapi Ustadz, bagaimana dengan adanya sakaratul maut? Kita katakan benar, sebelum pencabutan nyawa tersebut ada yang namanya sakaratul maut. Itu memang menyakitkan. Tapi tujuan adanya sakaratul maut untuk orang mukmin itu tidak lain tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jangan sampai meninggalnya dia tersebut masih membawa dosa. Tujuan adanya sakaratul maut sebelum pencabutan nyawa tersebut tidak lain untuk menambah pahala sebagai bekal yang dia bawa ketika dia sudah mendapatkan kematian. Sekaligus juga untuk meningkatkan derajat dan martabat. Siapapun orangnya, sebelum dicabut nyawanya, mendapatkan sakaratul maut. Tapi kondisi sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin, durasi waktunya sangat sebentar sekali. Dan kalau toh sakit, kita katakan sakit yang dia rasakan sebagaimana dia merasakan sakit ketika hidup di dunia ini. Bapak Ibu, tentunya kita semua pernah sakit. Ya, termasuk sakit yang berat sekalipun. Tapi kita bisa merasakan bahwasannya sanggup untuk bersabar merasakan sakit itu. Nah, sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin seperti kita mengalami sakit pada saat terkena penyakit. Subhanallah. Yang dimana sakit yang sangat luar biasa itu dialami oleh kafir. Subhanallah. Kalau yang dialami oleh orang mukmin durasi waktunya sebentar, sedangkan durasi yang terjadi pada sakaratul mautnya hamba yang kafir itu lumayan lama. Subhanallah. Dan menyakitkan. Dan apa? Menyakitkan. Nah, itu terjadi sebelum dicabutnya ruh kita. Ya. Dan semua orang akan mendapatkan sakaratul maut. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu di akhir hayat beliau sakit selama 12 hari. Subhanallah, di hari Rebu, 5 hari menjelang meninggal dunia itu, kondisi beliau sudah begitu luar biasa capek dan lelahnya. Allahu Akbar. Nah, dan beliau kadang menutupi wajah beliau dengan sapu tangan yang sudah dibasahi air. Supaya mudah untuk tidur. Subhanallah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Pernah ketika beliau mau nazar, mau melepas ruh, ya, beliau merasa sakaratul maut tersebut sudah terjadi kepada beliau. Beliau meminta Ibunda Aisyah untuk mengambilkan air yang diletakkan di ember yang kecil. Ketika ember kecil tersebut sudah disodorkan kepada Nabi SAW, Nabi meletakkan kedua tangan beliau atau kedua telapak tangan beliau diangkat. Kemudian air yang ada di telapak tangan tersebut diusapkan di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau berucap, La ilaha illallah, La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian itu dirangkai, dibarengi dengan yang namanya sakaratul maut. Subhanallah. Summa nasaba yadahu. Rasulullah mengacungkan telunjuk beliau. Faja'ala yaqulu fi rafiqil a'la. Beliau selalu mengucapkan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Sebelumnya 5 hari sebelum meninggal dunia itu Rasulullah membaca doa berikut ini. Rabbighfirli wali Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la.
Ya, ya Allah ampuni dosaku, berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku, dan susulkanlah aku, serta kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Hadis dari Ibunda Aisyah, kata para ulama, ini doa permohonan husnul khatimah. Kita yang merasa sakit, baik sakit berat ataupun sakit ringan, sering-sering baca doa ini. Rabbil firli, ya Allah, sebab sakit yang aku alami ini ya Allah, tolong ampuni dosaku ya Allah. Warhamni, ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Sehingga aku meninggal dalam kondisi husnul khotimah, meninggal dalam kondisi dosa-dosa terampuni, meninggal dalam kondisi amal soleh engkau terima. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat dan derajat yang tinggi. Yang engkau sebutkan di dalam firman-Mu dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Berkumpul di surga yang sama, yaitu surga Firdaus, bersama 4 golongan ini. Berkumpul bersama para nabi, berkumpul dengan as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid, berkumpul dengan orang yang saleh. Nabi Muhammad di penghujung hayatnya sambil mengacungkan telunjuk seperti ini, Birafiqil a'la, Birafiqil a'la, di surga yang tertinggi ya Rabb, di surga yang tertinggi ya Allah. Akhirnya beliau melepaskan ya keadaan posisi tangan berdiri seperti ini, kemudian lunglai dan terjatuh tangan beliau, dan di situ Nabi Muhammad SAW dipastikan meninggal dunia. Allahu Akbar. Nah, itu kondisi sakaratul maut, dan kita semua sebelum dicabut ruh kita mendapatkan satu sakaratul maut. Tapi ingat, kondisi durasinya itu sebentar, dan kalau toh kita merasakan sakitnya sakaratul maut itu seperti kita sakit yang kita alami di muka bumi ini ketika kita hidup. Dan tujuan dari sakaratul maut buat kita yang beriman ini tidak lain adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian untuk menambah hasanat dan pahala, dan untuk meningkatkan derajat kita. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu ruh itu keluar begitu gampangnya. Ada yang mengatakan keluarnya dari mata, ada yang mengatakan keluarnya itu dari mulut, ada yang mengatakan keluar dari kepala, ada yang mengatakan dari kaki bergerak, kemudian munculnya itu di ujung kepala. Tapi semua itu tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan kepastian tentang itu. Di mana ruh itu keluar nanti pada saat kita tersebut meninggal dunia. Ruh itu keluar, ditangkap oleh malaikat maut, belum sampai memegang sekejap mata itu, malaikat dengan jumlah yang besar tadi, jumlah yang banyak tadi, digambarkan wajah mereka ceria dengan wajah yang putih, mereka mengambil itu ruh dari tangannya malaikat maut, kemudian meletakkan di kain kafan yang mereka bawa dari surga dengan wangi-wangian yang sangat semerbak. Dan Bapak Ibu, ketika ruh itu keluar dari tubuhnya seorang muslim, dari tubuhnya hamba muslim, itu wangi yang sangat luar biasa. Subhanallah. Dikatakan di sini, hatta idza kharajat ruhu, ya, ketika keluar ruh tersebut dalam kondisi wangi yang luar biasa, wa yakhruju minha ka'atyi binafhati miskin wujidat ala wajhil ard, keluarnya wangi semerbak sebagaimana minyak kasturi yang kita dapatkan di permukaan bumi ini. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalal. Kalau kita pernah menyaksikan orang yang baru meninggal dunia, kalau dia mukmin, subhanallah, tercium bau semerbak. Allahu Akbar. Ya. Ini baru meninggal nih. Kemudian saudara kita peluk misalnya, kita cium jidatnya, wanginya terasa. Dan tandanya orang mukmin kalau meninggal dunia, jidatnya, dahinya ada peluh.
Disebutkan dalam hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, ketika dia membesuk saudaranya yang sedang sakit, kebetulan mendapatkan giliran jaga di kamar saudaranya yang sedang sakit. Ketika saudara-saudara yang lain pada keluar dari kamar tersebut, Buraidah sendirian untuk menjaga saudaranya yang sedang sakit tadi. Subhanallah, tahu-tahu Buraidah sedikit ya, setengah berteriak mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, saudara-saudara yang lain pada masuk ke kamar tadi. Kemudian mengatakan, "Ma bika ya Buraidah, ada apa engkau ini?" Kata dia sambil meneteskan air mata, saudara kita sudah wafat, sudah mangkat, sudah meninggal dunia. Tapi ketahuilah, saudara kita yang meninggal dunia ini dalam kondisi husnul khotimah. Saudara yang lain tidak begitu langsung percaya. Dia menyanyikan hujjah dan dalil. Apa dalilnya engkau mengatakan saudara kita ini meninggal dalam kondisi husnul khatimah? Kata Buraidah, adanya keringat di jidatnya, adanya peluh di dahinya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, mautu al-mu'min, inna mautal mu'min bi'araki jabinihi. Sesungguhnya meninggalnya seorang mukmin itu ditandai adanya peluh dan keringat di jidatnya atau di dahinya. Subhanallah, kalau kita memperhatikan ada saudara kita atau teman kita meninggal dunia, kita pegang jidatnya, ada peluh, ada keringat, berarti dia tersebut adalah husnul khatimah. Kemudian roh tersebut dibawa ke langit. Dibawa kemana? Ke langit. Ya, makanya orang yang mau meninggal dunia itu dipastikan matanya ke atas. Kata Nabi SAW, ya, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut itu pandangan mata itu ke atas. Bapak Ibu jangan beranggapan kalau ada teman kita, saudara kita meninggal dunia, matanya melihat ke atas, kita bersuudzon, oh ini su'ul khatimah nih. Tidak. Kondisi kita semua begitu, Bapak Ibu. Karena setelah dicabut ruh kita tersebut, itu dibawa ke atas untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Makanya mata kita ke atas. Nah, kita yang menyaksikan prosesi kematian hamba mukmin tersebut ketika matanya terbuka atau melihat ke atas, kita pejamkan tagmidu ainaihi. Dan ketika para malaikat dengan jumlah yang banyak tadi membawa ruhnya orang mukmin melewati sekelompok malaikat yang lain kemudian berkata, "Ma hadza ruhu at-thayyibah?" Mahada ruhu at-tayyib. Ruhnya siapa ini? Wangi banget. Semerbak banget. Fayaquluna fulan bin fulan. Ini ruhnya si fulan bin fulan. Bi ahsani asma'il lati kanu yusammunaha biha fid dunya. Ya, dia menamai dengan nama yang baik yang sebagaimana mereka dikasih nama ketika hidup di dunia. Hatta yantahau biha ila sama'id dunya, sampai pada akhirnya mereka para malaikat tadi yang membawa ruhnya orang mukmin sampai ke langit dunia, dan langit dunia dan seluruh langit yang berjumlah 7 masing-masing punya pintunya dan masing-masing ada malaikat yang menjaga. Fayastaftihuna lahu, malaikat dengan jumlah yang besar dan banyak ini meminta agar malaikat penjaga pintu langit yang pertama membukakan pintu langit yang pertama. Fayaftahu lahum. Kemudian dibukakanlah oleh malaikat tadi untuk mereka. Setelah masuk, malaikat dengan jumlah yang banyak membawa ruh mukmin tadi ke langit, ya, ke langit dunia. Kemudian malaikat yang menjaga pintu langit dunia atau pintu langit yang pertama ini ikut mengantarkan ruhnya orang mukmin untuk menuju langit yang kedua. Dan kita tahu Bapak dan Ibu, jarak bumi dengan langit yang pertama, ya, itu kita tahunya jarak langit yang pertama kepada langit yang kedua itu sama seperti jaraknya bumi ini ke langit yang pertama ini. Langit yang ketiga ke langit yang keempat begitu juga. Jaraknya sama seperti dari bumi ke langit yang pertama ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai ke langit yang ketujuh.
Dan setiap penjaga pintu langit yang selanjutnya selalu mengantarkan, ya, penjaga pintu langit yang kedua mengantarkan ruhnya orang mukmin untuk menuju langit yang ketiga. Penjaga pintu langit yang ketiga mengantarkan ya ruhnya orang mukmin ke langit yang keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahkan diceritakan pada saat ruhnya orang mukmin tersebut masuk ke langit tersebut, Allahu Akbar, di situ disebutkan orang-orang mukmin atau ruh-ruhnya orang mukmin tersebut bertemu dengan ruh-ruhnya mukmin yang lainnya. Nah, ini ada dalilnya. Kita berjumpa dengan, ya, ruh-ruh mukmin yang lainnya itu ada terjadi di mana? Di langit. Kita bacakan hadisnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Na'am, fayaquluna ma hadhihi ar-rihu at-tayyibah. Bahwasannya ini wangi yang luar biasa semerbaknya. Allati ja'at minal ardh, yang datangnya dari bumi. Ruhnya siapa ini? Wala ya'tuna sama'an illa qalu misla dzalika. Tidaklah sampai ke langit yang ini dan langit yang itu kecuali penjaga pintu langit tersebut atau penghuni itu langit mengatakan sebagaimana yang dikatakan, ma hadzal ruhu at-thayyibah, ma hadhihi an-nafsu thayyibah. Ruhnya siapa ini? Sangat 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 wangi, sangat sangat semerbak. Hatta ya'tu bihi arwahal mu'minin fa innahum asyaddu farahan bihi min ahlil ghaibi ghaibihim. Sampai akhirnya malaikat yang jumlah banyak tadi yang membawa ruh orang mukmin mempertemukan dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya. Ruh-ruh itu merasa senang, bahkan lebih senang daripada orang yang bertemu dengan seseorang yang telah lama tidak ia jumpai. Sebagian daripada ruh-ruh orang mukmin tadi saling bertanya. Salah satu yang ditanyakan kepada ruh mukmin yang baru dia jumpai berkata seperti ini. Fayaquluna ma fa'ala fulan. Gimana keadaan si fulan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Kemudian fayaquluna, sebagian yang lain mengatakan, da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammi dunya. Biarkan dia, tolong jangan ditanya tentang si fulan dan si alan. Biarkan dia beristirahat, karena dia baru saja terbebas dari kegalauan dunia, karena dia baru terbebas dari lelahnya dan capeknya dunia. Bapak Ibu, ini dunia melelahkan buat kita. Capek sebenarnya buat kita. Subhanallah, ada teman, sahib, sebelum Ramadan, dia mendapatkan sakit yang sangat luar biasa. Sebelum Ramadan, kita besuk beliau. Dan kita perhatikan memang sakit yang begitu luar biasa parahnya. Beliau berkata kepada kita yang membesuk, doakan aku, semoga aku husnul khatimah. Maafkan ya kalau ada khilaf dan salah. Sepertinya ini adalah akhir hayatku. Dan aku, kata dia, merasa capek, lelah dengan kehidupan dunia ini. Lelah dunia ini, kata dia. Bikin capek selalu. Padahal, ini orang yang berkata, Bu, Pak, orang yang kaya raya. Duitnya kayak tisu. Comot ada lagi, comot ada lagi. Itu ketika mau meninggal dunia, nggak sanggup lagi memikirkan tentang masalah itu lagi, sudah. Subhanallah, dia berharap kematian. Takdirnya, ya, datang Ramadan, tepatnya tanggal 1 Ramadan, beliau meninggal dunia, beliau wafat. Dan memang kehidupan dunia ini melelahkan, bikin capek kita. Makanya ketika ruh mukmin ketemu dengan ruh mukmin yang lainnya, ada yang bertanya, gimana kabarnya si fulan? Apa yang dia kerjakan? Pekerjaan baik apa pekerjaan maksiat? Kata malaikat yang apa, kata ruh-ruh yang lain, biarkan deh, jangan diganggu dia. Dia akan baru saja terbebas dari kegalauan dunia dan lelahnya dunia ini. Subhanallah. Nah, ini ada dalilnya. Adapun nanti di alam barzah, di alam kubur, subhanallah, itu yang tidak ada dalilnya, saling berjumpa, saling tengok-tengokan sebagaimana
ketika kita berada di dunia saling kunjungan-kunjungan. Tidak. Tidak ada hujahnya, dalilnya kita katakan. Ulama ada mengatakan, Ustaz, iya benar, tapi tanpa dalil. Tanpa dalil. Kita dalam masalah berkeyakinan, apalagi ini berkaitan tentang masalah kiamat. Dan kita tahu tentang azab kubur, nikmat kubur, tentang kondisi dan keadaan di alam barzah, di alam kubur. Itu semua adalah masalah yang gaib. Yang kita baru paham, bisa mengerti itu dari nas yang datang dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Bukan pakai prasangka. Subhanallah. Sampai pada akhirnya Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya tersebut, ya, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tolong catat dan tulis hambaku ini dalam kitab illiyin. Kitab illiyin adalah kitab, ya, dituliskan kebaikan-kebaikan orang yang soleh, orang yang baik. Itu nama kitabnya apa? Illiyin, ya. Subhanallah. Ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan hal itu. Ya, kitab namanya kitab Al-Illiyin. Ya, adalah nama kitab yang tercatat di dalamnya segala perbuatan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu taat dan berbakti kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada para malaikatnya tadi agar mengembalikan itu ruhnya orang mukmin kepada orang mukmin itu lagi. A'aiduhu ilal ar fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan ruh ini ke tubuhnya orang mukmin lagi, ruhnya dia. Dikarenakan aku menciptakan dia dari tanah dan aku kembalikan dia ke tanah dan aku keluarkan lagi dia dari tanah, ya. Subhanallah. Akhirnya mereka, para malaikat dengan jumlah yang besar tadi, turun untuk mengembalikan itu ruh. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, bahwasanya kalau toh terjadi kiamat, tidak seluruh makhluk itu dibinasakan dan dihancurkan. Ada yang namanya makhluk Allah Jalla wa'ala yang tidak diwafatkan dan tidak dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Di antaranya surga. Meskipun terjadi kiamat, surga tidak hancur. Neraka. Meskipun terjadi kiamat, neraka tidak hancur. Ya, arasy-Nya Allah, singgasananya Allah tidak hancur. Kursinya Allah Jalla wa Ala itu juga tidak hancur. Nah, kursinya Allah jangan dipahami sebagaimana kursi duduknya kita sekarang ini ya Bapak Ibu. Yang disebut dengan kursi itu adalah kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Itu kursinya Allah. Termasuk malaikat yang berjumlah 8 yang mengangkat dan membopong singgasananya Allah Jalla wa'ala tidak mati. Nah, termasuk yang ada bagian kita ini 2 yang tidak dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama ruhnya kita. Diangkat, dicabut, iya. Dibawa ke langit, iya. Tapi dikembalikan lagi nanti sama kita. Tidak mati. Yang kedua adalah tulang ekor. Tulang ekor ini tidak hancur dan tidak mati. Dari situlah nanti Allah Jalla wa'ala memproses kita lagi. Sebagaimana yang kita dapatkan diri kita sekarang ini. Allahu Akbar. Ruh itu dikembalikan. Subhanallah. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Yaitu berkaitan dengan fitnah kubur. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, pada saat ya kita dikubur, kita mendapatkan yang namanya himpitan kuburan. Penghimpitan liang lahat kubur. Semua kita itu mendapatkan himpitan. Sekali lagi, sama kondisinya seperti sakaratul maut. Durasi waktunya sebentar dan tidak terus-menerus. Setelah itu langsung dilapangkan kuburan sejauh mata memandang. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna lil qabri dhabtatan falau naja au salima ahadun la naja Sa'ad bin Mu'az. Sesungguhnya kuburan itu memiliki tekanan dan himpitan.
seperti jepitan. Jepitan tahu ya, jepitan untuk kita menjemur pakaian itu. Nanti kuburan kita menjepit tubuhnya kita. Menghimpit tubuhnya kita. Kalau kita ini selamat dari himpitan tersebut, maka yang layak untuk selamat adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dalam kondisi mati syahid. Ketika dia meninggal dunia, arasnya Allah Jalla wa'ala, singgasananya Allah Jalla wa'ala bergetar. Saking baiknya nih hamba, 70.000 malaikat menyaksikan bahwasannya Sa'ad bin Mu'az tersebut adalah orang yang baik. Ketika dia meninggal dunia, pintu-pintu langit terbuka. Allahu Akbar. Kata Nabi, kalau sekiranya ada salah seorang dari kalian tersebut yang selamat dari himpitan dan jepitan kuburan tersebut, maka yang layak untuk selamat adalah sahabat Sa'ad bin Mu'az tersebut. Kita akan mendapatkan himpitan, tubuh kita akan dijepit oleh kuburan kita, tapi durasi waktunya tersebut sebentar. Dan rasa sakit yang dialami sama sebagaimana rasa sakit yang kita alami ketika hidup di dunia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, an-nasabiyan dufina. Ada anak yang masih bayi dikubur. Kita tahu Bapak Ibu, kalau anak meninggal dunia, sebelum dia balik, maka dipastikan jaminan surga untuknya. Baik orang tuanya muslim ataupun orang tuanya kafir. Orang kafir punya anak, bayi atau anak kecil. Meninggal dunia anaknya. Sebelum dia balik, maka jaminan surga untuk anaknya. Untuk abahnya tidak. Perbedaannya antara orang tua mukmin dengan orang tua kafir, kalau orang tuanya mukmin, itu anak yang bayi atau anak kecil yang meninggal sebelum balik, itu akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Sampai diceritakan ada orang tuanya yang suka bermaksiat ketika hidup di dunia ini. Dan Allah Jalla wa'ala memutuskannya untuk masuk ke dalam neraka. Si anak itu menunggu di pintu surga. Allah pun berkata kepada anak yang kecil yang meninggal sebelum balik tersebut, silahkan engkau masuk ke dalam surga. Tidak ya Rabb, aku ingin menunggu kedua orang tuaku. Di mana mereka berada? Kata Allah Jalla wa'ala, orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka atau akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya Rabb, maafkanlah kedua orang tuaku. Masukkanlah dia ke dalam surga bersama aku. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala yang memberikan syafaat. Ya, dikarenakan doanya si anak dia yang meninggal dunia sebelum balik tadi itu. Seharusnya dikenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang tuanya, Allah memutuskan tadi masuk neraka. Tapi akibat syafaat dari anak tersebut, Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa orang tuanya dan memasukkan tuh orang tua ke dalam jannah dan surga. Subhanallah, Bapak dan Ibu, anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik, itu dipastikan akan memberikan syafaat untuk orang tuanya. Dengan catatan orang tuanya muslim. Kalau orang tuanya kafir, maka dia tidak bisa untuk mendapatkan syafaat. Si anak itu tidak bisa untuk membela kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Nah, termasuk juga sekedar nasihat bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mendapatkan anaknya itu meninggal dunia ketika sudah besar. Ibu masih ada, bapak masih ada. Tapi ternyata dari sekian banyak anak yang dimiliki oleh bapak dan ibu, Allah Jalla wa'ala mewafatkan salah satu dari anak bapak dan ibu. Bersabarlah, terimalah ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Ya, walillahi ma akhad walahu ma a'ta. Sesungguhnya Allah mengambil apa yang telah Allah Jalla wa'ala miliki dan apa yang Allah Jalla wa'ala beri kepada kita. Makanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Jalla wa'ala. Baju yang kita pakai milik Allah, rumah yang kita pakai milik Allah Jalla wa'ala, mobil dan seterusnya milik Allah. Semua ini kita akan tinggalkan dan akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, termasuk anak-anak kita. Kalau takdirnya dia meninggal dunia sebelum kita, sudah tua Ustaz, gimana? Bapak bersabar ya, ibu bersabar ya Bu, terima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Wallahi, demi Allah,
Jika bapak dan ibu bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala akan memasukkan bapak dan ibu ke dalam jannah dan surga. Dan akan mendapatkan tempat khusus di dalam jannah dan surga. Yaitu Baitul Hamdi. Subhanallah. Nama rumahnya apa? Dalam surga, Baitul Hamdi. Orang-orang yang anaknya meninggal lebih duluan, dan dia tersebut bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, bahwasanya anaknya lebih duluan meninggal dunia ketimbang dia, maka Allah akan memasukkan dia ke tempat yang khusus di dalam jannah dan surga, yaitu Baitul Hamdi. Nah, itu sedikit tambahan. Artinya sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang itu, kita mendapatkan himpitan di kuburan kita sendiri. Tapi durasinya tidak begitu lama. Rasa sakit dialami juga. Tapi kita katakan sebagaimana sakit yang kita alami ketika hidup di dunia. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Subhanallah, digambarkan dengan wajah al-aswadani arzaqani. Ya, datang dalam kondisi wajah hitam pekat kebiru-biruan. Subhanallah, ketika datang ke kuburannya orang mukmin tersebut, mereka, malaikat Munkar dan Nakir, mencoba untuk masuk dari sisi kepalanya orang mukmin. Tapi subhanallah, ketika mereka mencoba untuk masuk dari sisi kepalanya orang mukmin, di situ sudah bercokol ibadah salat. Ternyata hamba mukmin ini ketika hidup di dunia suka melaksanakan ibadah salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Dan ibadat salat ketika di alam kubur akan menjadi tamengnya dia, penjaga si mayit muslim tadi itu. Allah bikin ibadah salat yang kita kerjakan bisa berbicara. Allah buat ibadah salat yang kita kerjakan bisa berbicara, baik itu ibadah salat wajib ataupun ibadah salat sunnah. Munkar dan Nakir datang ditahan oleh ibadah salat. Sambil berkata ibadah salat kepada Munkar dan Nakir, "Masya'nukum? Ada urusan apa kalian? Kok datang ke sini?" Kalau bahasa kita, ngapain pakai datang ke tempat ini? Kata dua malaikat tersebut, "Nas'aluhu." Kami diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Kemudian ibadah salat berkata kepada Munkar dan Nakir, "La madkhala fikuma." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Allahu Akbar. Kemudian Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi tubuh kanan mayit muslim ini. Di situ sudah bercokol ibadah siam atau ibadah puasa. Rupanya mayit muslim ini ketika hidup suka melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam, ibadah puasa kepada Munkar dan Nakir. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kiri tubuhnya mayit muslim ini. Ternyata di situ sudah bercokol ibadah zakat. Rupanya mayit muslim ini ketika hidup di dunia dianugerahkan kekayaan oleh Allah Jalla wa'ala, yang dimana hartanya tersebut sampai nisab dan haul, yang dimana dia tersebut ya berkewajiban untuk berzakat. Dan dia berzakat. Ucapan yang diucapkan oleh ibadah salat dan ibadah siam, itu juga yang diucapkan oleh ibadah zakat kepada Munkar dan Nakir. La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah, Munkar dan Nakir mencoba masuk dari sisi kakinya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah silaturahim. Rupanya mayit muslim ini ketika dia hidup suka betul mempererat tali kekerabatan, suka betul menyambung tali famili, silaturahim. Termasuk kebaikan-kebaikan yang lain. Membantu orang, tidak bisa mendengar ada orang yang susah, dia bantu baik dari sudut pandang pikiran ataupun dari sudut pandang harta.
Dia suka berbuat baik kepada manusia yang lain. Tutur katanya dia jaga perbuatan fisiknya jangan sampai menjalimi saudaranya sama muslim. Itu semua ibadah. Menjaga dia di alam kubur. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah-ibadah tersebut. La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Wallahi, kalau sekiranya tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala, itu malaikat Munkar dan Nakir tidak bisa untuk masuk ke kuburannya mayit muslim. Allah yang mengizinkan Munkar dan Nakir hingga bisa masuk ke kuburannya mayit muslim. Kemudian ketika masuk, malaikat Munkar dan Nakir menyuruh mayit muslim ini untuk duduk. Ijlis. Fayajlis. Duduklah engkau, duduklah mayit muslim tersebut. Kemudian di situ mayit muslim ditanya 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, Rabbuka, siapa Tuhanmu? Seketika langsung dijawab, dikenakan dorongan amal saleh, dorongan dari ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, dan ibadah-ibadah yang lain. Spontanitas dia jawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allahu Jalla Jalaluh. Pertanyaan yang kedua, wa madinu, apa agamamu? Langsung dijawab seketika, dinil Islam, agamaku Islam. Pertanyaan yang ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian, kepada engkau? Fayaqul huwa Rasulullah. Dia Rasulullah. Pertanyaan yang lain, man nabiyuk? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan al-qaulu as-sabit. Allah Jalla wa'ala telah menetapkan orang yang beriman supaya imannya kokoh, sanggup untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah bisa untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, Allah Jalla Jalaluh di atas arasnya langsung mengatakan, an sadaqa abdi. Ini hambaku benar. Dia telah membenarkan aku sebagai Tuhannya. Dia telah membenarkan Islam sebagai agamanya. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Jalla wa'ala. Fa'afrishuhu minal jannah. Tolong hamparkan permadani yang datangnya dari jannah dan surga. Wa albisuhu minal jannah. Dan berikanlah pakaian untuknya. Pakaian yang datangnya dari surga. Wabtahu lahu baban ilal jannah. Kemudian bukakanlah pintu untuknya. Pintu yang mengarah ke surga. Hingga dia tersebut bisa merasakan aroma, wangi, semerbaknya surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Subhanallah. Wa yubsah lahu fi qabri maddal basar. Dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. 4. Bisa menjawab, Allah langsung menegaskan, ini hamba orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, tolong hamparkan permadani atau kasut yang datang dari surga. 1, nikmat. Kalau bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan Munkar dan Nakir, mendapatkan nikmat. Langsung apa? Hamparan permadani yang dia bisa tiduran di atas permadani tersebut. Permadani yang datang dari jannah dan surga. Yang kedua, pakaian, dipakaikan pakaian untuknya, pakaian yang datang dari surga. Albisuhu minal jannah. Yang ketiga, ya, dibukakan pintu yang dimana pintu itu mengarah kepada surga hingga dia bisa melihat apa-apa yang ada dalam surga, sehingga aroma sedap surga, aroma semerbak surga, wangi-wangi surga bisa dia rasakan. Ya salam. Yang keempat, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Pak, Ibu, semangat beramal, semangat beribadah, jangan loyo. Apalagi kondisi kita sudah bau tanah. Sebentar lagi kita meninggal dunia. Kalau kita ingin sukses, persiapkan diri menghadapi itu kematian. Agar kita bisa mendapatkan 4 nikmat tadi, Ibu. Bapak,
tolong beramal, tolong kerjakan ketaatan. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah tinggalkan. Bertobat, taubatan nasuha. Kalau kita setua ini masih melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa, kita ingin sukses di kehidupan akhirat kita. Kalau di kuburan kita sukses, maka untuk kedepannya, untuk kesananya, lebih sukses lagi dan lebih mudah lagi untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Tapi kalau tidak sukses, berkaitan dengan di kuburan, maka kesananya lebih berat lagi, lebih susah lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian setelah itu, ya, datang seseorang. Rajulun hasanul wajah. Seseorang yang digambarkan wajahnya tersebut rupawan. Hasanus siap. Pakaiannya tersebut bagus. Tiburih, badannya wangi. Fayaqul. Orang yang berwajah rupawan ini dan pakaian yang bagus ini dan bau wangi badan yang luar biasa, semerbaknya wanginya, mengatakan kepada mayit muslim tersebut, ubasyiru billadzi yasurruka, aku menghabarkan habar yang menyenangkan buat engkau, good news yang engkau dapatkan. Apa itu? Ubasyiru biridwani minallah, aku kabarkan kabar gembira buat engkau, keridhaan Allah Jalla wa Ala engkau dapatkan, wa jannatin fiha naimun mukim, engkau telah mendapatkan jannah dan surga dan kenikmatan yang tetap, yang tidak bakalan bosan kenikmatan tersebut. Beda dengan kehidupan dunia ini. Kalau toh kita mendapatkan kebahagiaan, umurnya tidak kekal abadi, sementara. Kenikmatannya pun juga kenikmatan yang kadang membosankan. Itulah kehidupan dunia. Tapi di alam barzah, kenikmatannya kekal abadi. Kebahagiaannya kekal abadi. Orang yang berwajahkan rupawan, pakaian yang bagus tadi mengatakan, hadza yaumukal ladzi kunta tu'a. Inilah hari yang dijanjikan buat engkau. Ingat enggak ikut kajian dulu? Ustadz mengabarkan, bagi kita yang suka beramal ini akan dapat ini. Engkau benarkan, engkau bersegera melakukan itu amalan. Ingat enggak ketika di kajian? Subhanallah, ketika para alumnus ini berkumpul dikabarkan, jangan melakukan ini dosa, tinggalkan ini maksiat. Alhamdulillah, ditinggalkan itu maksiat. Inilah yang dijanjikan. Kalian mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Subhanallah. Kemudian si mayit muslim itu berkata kepada orang yang berwajahkan rupawan tadi. Fayaqulu lahu, man anta? Anda ini siapa? Fawajhuka wajhul yaji'u bil khair. Kalau kelihatan dari wajah sih, engkau sepertinya membawa kebaikan. Subhanallah. Fayaqul. Kemudian orang yang berwajahkan rupawan tadi, pakaian yang bagus, kemudian badan yang wangi semerbak mengatakan, ana amaluka saleh, ana amaluka saleh. Akulah amal salehmu yang dulu engkau kerjakan ketika hidup di dunia. Ibadah sholat, ibadah zakat, sedekah, puasa, haji, kurban, akikah, suka membantu orang, silaturahim, dan lain sebagainya. Wallahi, demi Allah, amalan si mayit muslim itu bersumpah atas nama Allah. Ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Demi Allah, aku bersaksi, kata amalan si mayit muslim tadi. Tidaklah aku mengenal engkau dan mengetahui tentang engkau, kecuali engkau ini sangat segera, sangat cepat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Apapun perintah Allah, engkau laksanakan. Aku tahu itu, kata amalannya dia. Bati'an fi maksiatillah. Aku tahu engkau sangat susah untuk melakukan maksiat. Sangat berat untuk melakukan maksiat. Aku tahu engkau, kata amal solehnya si mayit muslim tadi. Fajazakallahu khairan. Allah Jalla wa'ala membalas kebaikan engkau buat engkau. Allahu Akbar. Summa yuftahu lahu babun minnal jannah.
kemudian dibukakan untuknya salah satu pintu dari surga. Subhanallah. Nanti kalau yang sukses menjawab pertanyaan tadi, ditampakkan surga. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ini loh nanti tempat engkau di hari kiamat kelak, yaitu surga. Seketika hamba muslim itu mengucapkan, Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat terjadi. Segerakan tegakkan hari kiamat terjadi. Hingga aku bisa masuk ke dalam jannah dan surgamu. Dan bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Allahu Akbar. Rabbi ajil qiyamis sa'ah. Rabbi ajil qiyamis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Tapi kalau untuk kafir, sebaliknya kita katakan. Allahu Akbar. Nah, taib. Ini yang berkaitan tentang orang mukmin ya, untuk orang mukmin. Hamba orang mukmin prosesi kematiannya seperti itu. Termasuk ya malam pertamanya di alam kubur sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kita sekarang masuk kepada hamba kafir jika dia meninggal dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal abdal kafira awil fajira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun shidadun sudul wujuh ma'humul masuh minan nar fayajlisuna minhu maddal basar." Summa yaji'u malakal maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Adapun hamba yang kafir atau hamba yang fajir ketika meninggal dunia, dia berpisah dari kehidupan dunia dan akan menghadapi alam akhirat. Turun juga malaikat dengan jumlah yang banyak juga menyaksikan prosesi kematian si kafir ini. Tapi wajah-wajah mereka digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Giladun syidat. Wajah-wajah yang bengis lagi sadis. Sudul wujuh. Wajah mereka hitam pekat. Ma'humul masuh. Bersama mereka tersebut, bersama dia tersebut, ada kain kapan yang datangnya dari neraka. Allahu Akbar. Ada kain yang datangnya dari neraka. Fayajlisuna minhum madal basar. Mereka duduk ya sejauh mata memandang, kinayah, jumlah banyak dan besar untuk malaikat yang menyaksikan prosesi kematian si kafir ini. Summa yaji'u malakul maut. Datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Malaikat maut pun duduk di sisi kepala si kafir ini. Fayaqul. Malaikat maut berkata kepada si kafir, ayatuhan nafsul khabisah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Hei, jiwa yang busuk, ruh yang menjijikkan, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju murka dan amarahnya Allah Jalla wa Ala. Susah untuk ditarik. Dia berteriak sejadi-jadinya. Sehingga membuat malaikat maut tersebut mencabut dengan keras dan kencangnya. Diibaratkan. Fatafarruqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufut. Ya, minas sawfil mablul. Seperti sujan sate atau ada besi yang dimana ada anak ya, yang bercabang-cabang ya, yang di situ ada apa? Ada sesuatu yang tajam dari alat yang tajam tadi itu atau besi yang tajam tadi itu seperti sujen sate ya kan? Sujen sate itu ada cakar-cakarnya yang tajam-tajam kondisinya. Dimasukkan di wall yang basah, ada wall dibasahin. Dimasukkan tuh sujen sate. Ditarik-tarikan susah banget seperti itu. Sampai diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya malaikat-malaikat dengan jumlah yang besar tadi itu, ya, itu dengan jumlah yang banyak tadi menggebukin itu si kafir, memukul-mukul sampai mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan ruh kamu ini, keluarkan dari tubuhmu ini.
Hari ini engkau akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada engkau. Mendapatkan azab dan siksa kubur. Subhanallah. Sampai akhirnya keluar juga. Fataqta'u ma'ahal uruq wal asab. Keluarnya itu mengakibatkan urat-urat tubuh tersebut terputus-putus. Allahu Akbar. Urat-urat tubuh ini terputus-putus. Naam. Subhanallah. Allahu Akbar. Fataqatta'a ma'aha al-uruq wal asab. Ya. Al-uruq itu seperti apa kita katakan kalau kita ada urat-urat ya, urat-urat benar terputus-putus. Fayal'anuhu kullu malakin bainas samai wal ardh. Lebih daripada itu. Setiap malaikat yang antara langit dan bumi itu mengutuk dan melaknati itu ruh yang busuk tadi itu. Ruhnya si kafir. Wa kullu malakin fis sama wa taqluqu abwabus sama. Kemudian ketika dibawa ruh tersebut keluar dulu ruhnya, maaf. Keluar dulu. Baunya sangat luar biasa busuknya. Diambil oleh malaikat maut, tidak sampai sekejap mata, dipegang oleh malaikat maut. Malaikat dengan jumlah yang besar tadi mengambil itu ruh, diletakkan di kain yang datangnya dari neraka tadi itu. Dibawalah ruh itu ke langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, malaikat berkata kepada malaikat yang membawa ruhnya si kafir tersebut, "Ma hadhihi an-nafsul khabisa? Ma hadha ruhu al-khabisa?" Ruhnya siapa ini? Busuk banget, bau banget. Fayaqulun. Kemudian mereka berkata, Fulan ibnu Fulan. Ruhnya si Fulan. Dengan nama yang sangat jelek sebagaimana nama-nama yang jelek yang kita kenal di dunia ini. Sampai berada di langit dunia. Malaikat itu minta agar dibukakan pintu langit. Tapi malaikat penjaga pintu langit dunia tidak mau untuk membukakannya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membacakan firman Allahu Jalla Jalaluh. Ya, Allah. Di mana Rasulullah membawakan firman Allahu Jalla Jalaluh. La tufattahu lahum abwabus sama. Wa la yadkhulunal jannah. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Ruh-ruhnya orang kafir, ruh-ruhnya orang kafir tidak bakalan dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Dan mereka tidak bakalan masuk surga sampai yang namanya onta bisa masuk ke lubang jarum. Ini permisalan yang mustahil. Permisalan yang impossible. Kita tahu jarum, lubangnya kecil. Jarumnya kecil, lubangnya kecil juga, lebih kecil. Onta besar, nggak mungkinlah masuk. Ya, kita katakan ke lubang jarum. Bahwasannya si kafir ini tidak bakalan diterima oleh langit. Ya, tidak bakalan diterima oleh langit. Ya, dan juga tidak bakalan mereka tersebut masuk ke dalam jannah. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk orang-orang kafir. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan ruh-ruhnya orang kafir tersebut untuk dihempaskan dengan kuat dari langit. Setelah kitab amalannya ditulis di Sijjin, sehingga jatuh menimpa jasadnya. Sijjin adalah nama kitab yang tercatat di dalamnya segala perbuatan orang-orang yang jahat atau perbuatan orang-orang kafir. Subhanallah, yang letaknya tersebut di bawah bumi yang terakhir. Allahu Akbar, di bawah tanah yang terakhir. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan ruh tersebut untuk dilemparkan dari langit. Beda dengan ruhnya orang mukmin, diantarkan lagi oleh malaikat yang jumlah banyak tadi. Sedangkan ruhnya orang kafir dilemparkan dari langit dengan lemparan yang begitu kencang dan kerasnya sampai jatuh itu ruh di badannya si kafir dalam kondisi tersesat, ya, si kafir tersebut. Kemudian Rasulullah membawakan firman Allah Jalla wa Ala, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama
fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi rihu fi makanin sahik. Barang siapa yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala, meninggal dalam kondisi kufur, meninggal dalam kondisi membawa syirik besar, maka ruhnya nanti akan dilemparkan dari langit, dan ruh tersebut akan disambar oleh burung atau dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Dikembalikan ruh tersebut ke tubuhnya si kafir. Kemudian subhanallah, datanglah dua malaikat dengan wajah yang sangat menakutkan. Aswadani arzakani, hitam kepekat-pekatan, hitam biru kepekat-pekatan. Allahu Akbar. Naam. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat yang datang dengan wajah yang sangat menyeramkan, datang kepada si kafir, dan begitu mudah mereka masuk ke kuburan si kafir ini. Setelah itu ditanya juga dengan 3 pertanyaan tadi. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa yaqul ha la adri, aku tidak tahu. I have no idea. Pertanyaan yang kedua, madinuka, apa agamamu? Ha la adri. Ahin la adri. Aku tidak tahu. I have no idea. Ditanya lagi, pertanyaan yang ketiga, fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa yang ingin engkau ucapkan terhadap laki-laki yang diutus kepada kalian? Fala yuhtada li ismihi, tapi dia tidak mengenal itu nama. Subhanallah. Fayuqal, itu Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Kata dia, aku tidak tahu. Sedangkan munafik menjawab, kalau munafik, ahin, la adri. Aku tidak tahu, Fakultu, perasaan dulu ketika di dunia pernah mengucapkan itu nama. Allahu Akbar. Kemudian yunadi munadin minas sama. Kemudian Allahu Jalla wa Ala dari atas arasnya mengatakan, an kadzaba abdi. Ini hambaku yang satu ini telah mendustakan aku sebagai Rabbnya dan Tuhannya. Mendustakan Nabi Muhammad SAW. Fa'afrishu lahu minan nar. Tolong hamparkan tikar yang datangnya dari api neraka. Wabtahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan pintu yang mengarah ke api neraka. Sehingga dia bisa merasakan panasnya ya api neraka tersebut. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Ya. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu. Wa yudhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya sampai kerangka yang kanan diletakkan ke kiri, kerangka yang kiri kemudian pindah ke kanan. Allahu Akbar. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajah, datang kepadanya digambarkan dengan wajah yang sangat jelek sekali. Kemudian qabihus siap, pakaian sangat buruk sekali. Muntinuri, badannya bau busuk. Fayaqul, laki-laki yang digambarkan wajah yang jelek tadi mengatakan, ubasyiru billadzi yasuuka, aku mau menghabarkan untukmu kabar buruk buat engkau. Hada yaumuka alladzi kunta tu'at, ini loh hari yang dijanjikan buat engkau yang dulu engkau mengingkarinya. Kemudian si mayit kafir itu berkata, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyar, dari wajahmu kelihatannya seperti engkau mendatangkan keburukan buat aku. Fayaqul, kemudian orang yang berwajah jelek, pakaian yang jelek, dengan bau busuk badan yang sangat luar biasa, ana amalukal khabis. Akulah amalan menjijikkan engkau, amalan yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Fawallahi, amalan jeleknya si kafir ini, baik kesyirikannya, kekufurannya, perbuatan dosa-dosa yang lain, kumpul jadi satu di situ, mengatakan dan menjadi saksi, demi Allah, aku tidak kenal engkau kecuali engkau itu sangat lambat sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, fawallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah. Tidak mau untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Perintah Allah datang, tidak mau untuk dilaksanakan. Larangan Allah ada, dilanggar malah. Sari'an ila maksiatillah, dan aku bersaksi
kata amalnya yang buruk dan amal maksiatnya tersebut, aku menjadi saksi. Engkau ini ketika hidup di dunia sangat cepat sekali untuk melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Fajazakallahu syarran. Engkau dibalasi oleh Allah Jalla wa Ala keburukan. Summa yuqayyadu lahu, ya, u'miya, usimma, ya. Summa yuqayyadu lahu, a'ma, asam, abkam, fi yadihi, mirzabah. Kemudian dia digambarkan seperti orang yang buta, kemudian tuli, bisu, ya, subhanallah, yang dimana di tangan malaikat tadi itu ada mirzabah, seperti palu godam, ya, pukulan yang terbuat dari besi atau tembaga yang sangat besar. Itu mirzabah, kalau dipukulkan di bukit atau gunung yang ada di dunia ini, itu satu kali pukulan dari mirzabah tadi, seperti palu godam tadi itu, kalau dipukulkan ke bukit atau ke gunung yang ada di muka bumi ini, seketika akan menjadi tanah. Seketika akan menjadi pasir itu bukit. Seketika, ya, itu gunung akan menjadi apa? Menjadi pasir. Allahu Akbar. Bayangkan, kalau mirzabah itu, ya, mirzabah itu dipukulkan di mana? Di kepalanya manusia atau di tubuhnya manusia. Ya, subhanallah, itu sangat luar biasa menakutkannya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min adzabil kubur. Kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari yang namanya siksa kubur tersebut. Allahu Akbar. Sangat menakutkan sekali, ya. Ya, maka oleh sebab itu sering-seringlah kita tersebut meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai mendapatkan yang namanya azab kubur tersebut. Sungguh sangat menakutkan sekali, ya. Dikatakan, ya, dalam satu hadis yang lain, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, ketika mereka tidak bisa menjawab si kafir atau munafik ini atau fajir ini, ya, bahwasannya seketika pada saat itu, ya, dipukulkan mirzabah tersebut kepadanya. Dipukulkan mirzabah atau seperti mitraqah, ya. Itu mitraqah itu adalah seperti palu godam. Seperti apa? Palu godam. Nah, itu yang dikatakan. Taib. Dan disebutkan di dalam yang lain, ya, dalam riwayat yang lain berkaitan tentang keterangan itu, ya, bahwasannya mereka yang tidak bisa menjawab, ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, fayunadi munadin minas sama, kemudian ada yang memanggil dari langit, an kadzaba abdi, itu hambaku tersebut bohong, dia telah mendustakan aku, ya, dia telah mendustakan aku. Fa'afrishuhu minan nar, tolong hamparkan tikar yang datang dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, ya, fayatihi min harriha wa sumumiha, bukakanlah pintu yang mengarah ke neraka sehingga panasnya dan baunya neraka tersebut bisa dia rasakan, ya. Ya, kemudian sempitkanlah kuburannya sesempit mungkin hingga menghimpit tulang rusuknya. Kemudian summa yuqayyadu lahu a'ma abqam ma'ahu mirzabah min hadidin. Ya, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, kemudian orang kafir itu dikuasakan kepadanya. Ya, kepada orang kafir itu dikuasakan kepadanya. Ada seorang malaikat yang digambarkan malaikat tersebut buta, kemudian tuli, asam, kemudian abkam, bisu, dengan membawa mirzabah. Ya, membawa apa? Mirzabatun, seperti tongkat besi yang keras. Seandainya tongkat besi itu dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu seketika menjadi tanah dan pasir. Subhanallah. Lalu orang kafir itu dipukulkan dengan pukulan yang keras hingga teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Illa tsaqalain,
kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar, yaitu bangsa jin dan manusia. Kata Nabi, kalau kalian mendengar ya apa yang aku dengar di alam kubur tersebut, maka niscaya kalian tidak bakalan mau untuk datang ke kuburan. Allahu Akbar. Kemudian summa yuftahu lahu babun minan nar. Kemudian dibukakan pintu untuknya, pintu neraka. Kemudian dikatakan bahwasanya ini loh tempat kamu nanti di hari kiamat kelak. Subhanallah. Ini loh tempat kamu kelak di api neraka. Dan benar dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika seseorang yang ahli jannah akan ditampakkan surga, seseorang yang ahli neraka akan ditampakkan neraka. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Inilah tempat duduk engkau, inilah tempat tinggal engkau nanti sampai Allah Jalla wa Ala akan membangkitkan engkau pada hari kiamat kelak. Dan seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburannya mendengar, kecuali manusia dan bangsa jin. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, innal mauta la yu'adzabuna fi kuburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum. Sesungguhnya para mayit yang buruk amalannya atau jelek amalannya, penuh dengan dosa, akan disiksa di alam kuburnya sampai-sampai binatang-binatang yang ada di sekitar kuburannya dapat mendengar suara mereka dikenakan diazab dan disiksa di alam kuburnya. Subhanallah, itu yang terjadi. Maka oleh sebab itu, ya, pernah sahabat Utsman bin Affan ketika melewati kuburan menangis sejadi-jadinya. Sahabatnya yang ada di sekitar Utsman mengatakan, ya Utsman, engkau ketika mendengar tentang ayat Al-Quran berkaitan dengan surga dan neraka, tidak seperti ini menangisnya. Biasa-biasa saja. Kenapa? Kata Utsman bin Affan, laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ketahuilah, kuburan itu adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Jika seseorang selamat dari kuburan, ya, dari alam kubur tersebut, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Namun jika seseorang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Kemudian Utsman pun membawakan hadis yang lain. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan dan lebih menakutkan daripada alam kubur. Dan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, qalaula an la tadafanu la da'autallah an yusmi'akum min azabil qubur alladhi asma'u minhu. Seandainya bukan karena kekhawatiran bahwa kelak kalian tidak mau untuk menguburkan jenazah, niscaya aku akan memohon berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur sebagaimana aku dengar. Allahu a'lam. Insyaallah nanti lain kesempatan kita lanjutkan pembacaan kitab azab dan nikmat kubur ini. Tinggal tersisa 15 menit lagi. Saya kembalikan kepada host kita yaitu Pak Wahyudi. Fayatafadhal mashkura. Silakan Pak Wahyudi. Naam. Tinggal 15 menit. Syukran Ustaz. Syukran atas ilmu yang sudah Ustaz sampaikan. Masya Allah. Afwan, sebelum kita berlanjut ke sesi berikut, Ana mohon izin, tadi terlupa untuk membacakan biografi singkat Ustaz. Ini cukup perlu kami sampaikan supaya kita bisa semakin dekat Ustaz. Nah, fadhol Pak, silakan Bapak. Barakallahu fiik. Ikhwatul iman, sahabat fillah, ini kami sampaikan dulu sedikit biografi singkat beliau. Nama lengkap Azhar Khalid Syekh bin Syekh. Beliau adalah pemegang ijazah S1 Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah KSA. Beliau juga memegang ijazah S2 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta
melalui tesis beliau, yaitu tentang pendistribusian zakat menurut imam empat mazhab. Kalau nggak salah begitu ya Ustaz ya. Nah, sahih. Beliau juga memegang ijazah Diploma of Business di Australian Pacific College, juga Diploma of Management dan Diploma of Marketing di APC atau Australian Pacific College. Beliau juga memiliki Certificate of Attainment of General English. Beliau juga aktif dakwah di IWWA di Australia melalui online. Beliau juga bagian dari tim Fatwa TV Al-Irsyad, dan juga beliau adalah staf mengajar di Madrasah Babu Salam, Pondok Pesantren Babu Salam. Dan juga tentunya sudah kita kenal juga beliau adalah dai yang sangat aktif memberi tausiah atau dakwah di masjid-masjid, perkantoran dan lain-lain. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sahabat filah jemaah yang ingin bertanya bisa tekan tombol angkat tangan atau raise hand di aplikasi Zoom, atau juga bisa mengetik melalui kolom chat, atau kalau mau langsung menyalakan mikrofon untuk mengucapkan salam. Dipersilakan. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad ada itu, monggo. Baik, ini sudah ada dua pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertama, bisa tolong lebih dijelaskan tentang hadis yang dari Abdullah bin Umar bahwa akal mayit akan dikembalikan di alam kubur. Pertanyaan kedua, mohon maaf. Bagaimana keadaan orang fasik di alam kubur? Apakah kadar siksanya sesuai dengan kadar kefasikannya? Tafadhol Ustaz, jazakallahu khair. Baik, berkaitan dengan akal mayit akan dikembalikan di alam kubur, itu berdasarkan hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab adalah anhuma. Kita bacakan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fattanal kubur. Rasulullah SAW pernah menuturkan ihwal siksa kubur. Faqala Umaru bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah? Apakah akal pikiran kita akan dikembalikan lagi ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, na'am kahayatikumul yaum. Ya, benar. Ya, akan dikembalikan lagi akal pikiran kita sebagaimana keadaan kalian hari ini atau sekarang ini. Faqala Umar bifihil hajar, namun mulutnya tersumbat batu, maksudnya tidak bisa berkata apa-apa. Akal pikirannya ada. Makanya Bapak, Ibu, ini kan berkaitan dengan merasakan nikmat atau merasakan siksa. Kalau di dunia ini berkaitan dengan kenikmatan, itu dirasakan oleh badan kita, berpengaruh di ruh dan hati kita. Ya. Tapi kalau kita merasakan kenikmatan di alam kubur, itu adalah yang merasakan pertama kali ruhnya kita atau akal pikiran kita. Disebutkan ukul di sini, sebagian ulama mengatakan ruh. Adalah ruh yang dimaksudkan. Jadi yang dikembalikan itu ruh. Ya. Jadi memang ketika ditanya, akal itu posisinya di kepala apa di hati sini? Ruh. Ya. Sekelompok ulama atau bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa itu tempatnya di qalbu ini, di hati. Jadi yang dimaksudkan di sini yang mengatakan bahwasanya ruhnya yang akan dikembalikan seperti itu. Nah, artinya nanti dia bisa merasakan kenikmatan yang ada di alam kubur, itu yang pertama kali menikmati ruhnya. Subhanallah, karena ruh ini ada kaitannya dengan akal pikiran. Nah, seperti itu. Yang kemudian berpengaruh di badannya. Ya, kalau tahu misalnya siksa, kepedihan, kesakitan, yang pertama kali merasakan ruhnya juga yang berpengaruh
di badannya juga. Seperti itu. Nah, bedanya dengan dunia, kalau di dunia ini kita merasakan kenikmatan badan kita, kemudian berpengaruh di ruh kita, di hati kita. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam, hadisnya sahih, ya, itu dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab beliau, ya, disebutkan berkaitan tentang masalah ini, kitab Mashkal Al-Athar, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Wallahu a'lam. Begitu Bapak. Silakan Pak Muhammad. Baik Ustaz, ada satu lagi pertanyaan dari beliau yang sama, yaitu pertanyaan kedua, bagaimana keadaan orang fasik Ustaz di alam kubur? Apakah kadar siksanya sesuai dengan kadar kefasikannya? Demikian Ustaz. Siksa kubur itu ada dua. Ya, siksa kubur itu ada dua. Ada siksa yang sifatnya permanen, terus menerus terjadi. Itu dialami oleh orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala ketika menjelaskan tentang Fir'aun dan pengikutnya. Disiksa di alam kuburnya di pagi hari dan petang hari. Fir'aun mati dalam kondisi kafir, termasuk pengikut-pengikutnya. Nah, itu siksanya Fir'aun dan pasukannya atau pengikutnya itu permanen sampai hari kiamat kelak. Adapun orang yang fasik, fasik itu kan keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, dia masih muslim, tapi dia melakukan perbuatan dosa besar ketika hidup di dunia ini. Tapi dia perbuatan dosa yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, meninggal dalam kondisi fasik, meninggal dalam kondisi bergelumurkan dengan dosa. Jika sekiranya diazab di alam kuburnya, sifatnya tersebut tidak permanen, bisa dibantu oleh anak, istrinya, atau sahabat-sahabatnya yang hidup di dunia. Yang dimana keluarganya, anak istrinya, teman-temannya berdoa agar si fasik ini di alam kuburnya diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan dari siksa kubur. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, yang dimana orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam masalah keimanan dan juga telah mendahului kami di dalam masalah ya kematian. Subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis yang sahih, ketika habis menguburkan mayit, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Tolong antum yang datang ke pemakaman ini, mintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar si mayit ini diampuni dosa-dosanya. Ya, si mayit yang muslim bisa jadi membawa dosa. Bisa jadi membawa dosa. Bisa jadi sebab itu diadab. Tapi sekali lagi, bisa jadi azabnya tersebut tidak permanen. Ya, di antaranya Allah mengampuni dosanya. Bisa jadi dengan doa-doa dari anak keturunannya yang saleh dan salehah mendoakan si mayit tadi agar diselamatkan dari siksa kubur. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajata 'abdus saleh fil jannah." Sesungguhnya, sungguh-sungguh Allahu Jalla wa ala sungguh akan mengangkat derajat hamba yang saleh dalam surga. Ketika hamba yang saleh ini masuk ke dalam surga, dia merasa heran. Mendapatkan nikmat surga yang begitu luar biasa, yang tidak sepadan dengan amalan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Dia merasa beramal biasa-biasa saja, bahkan condong melakukan perbuatan dosa. Dia pun bertanya kepada Allah Jalla Jalaluh, "Ya Rabbi, anna li hadhihi?" Ya Allah, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa ini? Apa sebabnya ya Rabb? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, anakmu yang saleh, anakmu yang salehah
selalu mendoakan engkau, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Anak-anakmu yang saleh dan salehah selalu berdoa meminta kepada Allah agar engkau diberikan kebaikan. Salah satunya dilapangkan kuburan, terhindar dari fitnah, azab kubur, dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Makanya Bapak, Ibu, ya, jangan remehkan doa. Doa ini bisa menolong saudara kita, kerabat kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Yang seharusnya dia tersebut diazab dan disiksa, dikenakan doa, Allah memberikan ampunan, ya, ampunan, ya, dosa-dosa tersebut, diampuni dosa-dosanya. Dan aslinya nanti kita pada pertemuan yang akan datang akan menjelaskan bagaimana gelap gulitannya alam kubur. Sehingga Nabi SAW pernah mencari seorang sahabatnya telah meninggal dunia. Kata Nabi, antarkan aku ke kuburannya. Aku ingin menyolatkan jenazah. Kenapa ya Rasulullah? Dengan salatnya jenazahku ini, semoga ini sebagai penerang dia di alam kuburnya. Termasuk dengan doanya kita, itu sebagai penerang. Allah menerangi kuburan dia. Makanya doakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Wabil khususnya orang tua kita. Wabil khususnya saudara-saudara sekandung kita. Wabil khususnya teman-teman dekat kita. Doakan. Makanya Bapak dan Ibu berteman dengan teman yang baik. Kalau kita meninggal, insya Allah biiznillah 99% dia akan mendoakan kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang fajir, yang fasik, subhanallah, ketika hidup di dunia saja yang kita perhatikan dia tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Bagaimana kalau kita yang meninggal dunia berteman dengan dia akan mendoakan kita? Allahu Akbar. Berteman dengan teman orang yang saleh, berteman dengan teman yang salehah. Mereka itu yang akan mendoakan kita. Nah, artinya azab itu ada yang permanen untuk orang-orang kafir. Kemudian azab itu bisa jadi tidak permanen. Yang meninggal orang muslim tapi membawa dosa. Dikenakan doa, ya, orang-orang yang masih hidup, dikenakan sedekah yang atas nama dia, yang disedekahkan oleh siapa? Oleh orang yang hidup, dia bersedekah atas nama ibunya, atas nama abahnya, atas nama temannya, sampai pahalanya. Kita nih Bapak, Ibu bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia sampai. Dalilnya Ustaz. Ada 3 dalil yang menyebutkan itu. Pertama hadis Ibunda Aisyah. Yang kedua hadis Abdullah bin Abbas. Yang ketiga hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Ibunda Aisyah dan hadis Abdullah bin Abbas itu mirip kejadiannya. Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi SAW. Dan berkata, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ana punya ummi, ana punya ibu meninggal dunia. Dan pada saat ummi meninggal dunia, ibu meninggal dunia, aku nggak ada di tempat ya Rasulullah. Maksud ana datang ke antum ya Rasulullah, aku ada pertanyaan. In tasaddaqtu laha, apalaha ajrun jika aku bersedekah atas nama ibuku sampai tidak pahalanya. Bermanfaat tidak buat ibuku ya Rasulullah di alam kuburnya. Kalau Rasulullah, nah, pahalanya sampai. Bermanfaat buat ibumu. Wallahi demi Allah. Ini kebun kurma yang sebentar lagi siap untuk dipanen. Aku jadikan antum ya Rasulullah sebagai saksiku. Aku bersedekah atas nama ibuku. Ya, dari kebun kurma ini. Kebun kurma ini aku sedekahkan atas nama ibuku. Pernah juga ada seorang sahabat laki-laki yang datang kepada Nabi sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna abi mata tufiya. Anak punya abah udah meninggal dunia. Watara kamalan, meninggalkan harta yang lumayan banyak. Walam yusi, tapi abah nggak pernah berwasiat. Abah ketika sebelum meninggal itu tidak pernah berwasiat berkaitan dengan harta beliau. Maksud anak ya Rasulullah, intasaddaqtu lahu, hal yukaffiru anhu, jika aku bersedekah atas nama abahku, apakah bisa menghapuskan dosa-dosa abah? Bisa diampuni dosa-dosa abah? Qala Rasulullah, na'am. Dosa abahmu diampuni. Nah, kita yang punya kelebihan Bapak, bersedekahlah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau atas nama saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, atau teman-teman dekat kita yang sudah meninggal dunia. Sedekahnya kita tersebut mudah-mudahan sebagai penghapus dosa buat dia, dan itu yang bisa menghentikan azab dan siksanya di alam kubur. Jika sekiranya dia diazab. Jika sekiranya dia disiksa di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, seperti itu Bapak. Dan banyak lagi amalan ya. Will become insya Allah ya. To be continue pembahasan ini insya Allah. Nah. Syukran Ustaz. Semoga pertanyaan dari Riza terjawab ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan Ustaz dari Ahwat. Inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afan, Anda mau tanya, apakah yang dialami seorang muslim di alam kubur tentunya ini pertanyaannya, tapi masih banyak dosanya, tapi orang tersebut bukan musyrik? Syukran Ustaz. Ya, kalau ada seseorang dari kita, yaitu dari kalangan kaum muslimin meninggal dunia, dia tersebut meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa besar selain syirik besar. Dia tersebut tidak pernah melakukan perbuatan syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Tapi untuk dosa yang lain, dia pernah lakukan. Dia pernah berzina, dia pernah minum khamar, dia pernah main judi, dia pernah kerok alis, dia pernah potong bulu mata, dia pernah sulam bibir, dia pernah sulam alis. Membawa dosa besar. Gimana hukum di akhiratnya, termasuk di alam kuburnya? Kita katakan tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Insya'a adzabahu, jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja akibat dia membawa dosa besar tadi, Allah mampirkan dia ke dalam siksa api neraka. Wa insya'a ghafaralah, tapi jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja dosa-dosa besar tadi itu diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebagai penutup, Pak Muhammad, ya Pak Muhammad Wahyudi dan Pak Ahmad Karunia dan Bapak Ibu yang lainnya. Saya ingin membawakan satu hadis Nabi SAW. Hadis dari sahabat yang mulia. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ketika terjadi pengadilan Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla wa'ala memanggil pendosa dari kalangan umatku, kata Nabi SAW. Seorang laki-laki yang digambarkan dia tersebut di dunianya suka melakukan perbuatan dosa. Saking banyaknya dosa yang dia lakukan, itu kitab yang dia miliki sebagai pencatat dosa dan maksiat yang dia lakukan di dunia, dia memiliki 99 kitab. Satu kitabnya, lembarannya sejauh mata memandang. Isinya dosa dan dosa, maksiat dan maksiat. Dibuka kitab yang pertama, dosa berzina, dosa minum khamar, dosa berjudi. Dibuka kitab yang kedua, lembarannya pun juga sejauh mata memandang. Dosa kerok alis, dosa potong bulu mata, dosa sulam bibir, dosa sulam alis. Dibuka kitab yang ketiga, ya, dosa besar yang lainnya. Ya, subhanallah. Sampai 99 kitab. Allah Jalla wa'ala, saking adilnya, ya, dan saking sayangnya kepada hambanya, Allah Jalla wa'ala bertanya kepada hamba yang berlumuhkan dengan dosa ini. 3 pertanyaan. Kata Allah Jalla wa'ala, atunkiru min hadha syai'an. Dari 99 kitab, satu kitabnya lembarannya sejauh mata memandang, ada nggak yang engkau ingkari? Kali Raqib dan Atid menzalimi engkau. Itu bahasa yang dibahasakan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut. Yang mencatat, ya, yang mencatat amalan dosamu kali zalim kepada engkau. La ya Rabb. Memang aku akui itu dosa yang aku lakukan ketika hidup di dunia. Pertanyaan yang kedua, alaka udhun? Apakah engkau ada uzur, ada alasan yang syar'i? Kenapa engkau wahai hambaku sampai melakukan perbuatan dosa ini? Mungkin ketika hidup di dunia, ketika itu engkau diintimidasi, diancam, mau dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga engkau ya terpaksa melakukan itu perbuatan dosa. Karena dia lah ya Rabb, dari hati aku melakukan itu perbuatan dosa. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Halaka hasanah? Apakah engkau ini wahai hambaku punya kebaikan? Barang satu kebaikan. Kata hamba tersebut, la ya Rabb, sepertinya aku tidak punya kebaikan, barang satu. Kata Allah Jalla wa'ala, balaka hasanah. Engkau punya satu kebaikan. Dibawalah satu kitab yang lembarannya cuma satu. Isinya 2 kalimat syahadat.
Subhanallah. Kata Allah Jalla wa'ala kepada malaikatnya, timbanglah, ini amalan baik dia dengan amalan buruk dia. Si hamba itu sudah minder di hadapan Allah Jalla wa'ala, kemudian mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Rabb, apalah artinya satu lembar ini dibandingkan 99 kitab yang setiap kitabnya lembarannya sejauh mata memandang. Ini cuma satu pahala. Dosa banyak. Gimana ini bisa lebih berat ketimbang itu dosa-dosa? Neraka sudah ya Rabb. Kata Allah, tetap ditimbang. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Subhanallah, ketika ditimbang, yang lebih berat tersebut, kitab yang lembarannya satu, yang isinya kebaikan, 2 kalimat syahadat. Berkat itu Allah Jalla wa'ala ampuni dosa-dosa. Nah, jadi hukumnya nanti kalau di akhirat sudah meninggal dunia, membawa dosa besar, selain syirik besar, itu hukumnya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Yang tidak diampuni, jika ada orang membawa dosa, cuma satu dosa, yaitu syirik besar yang dibawa mati. Syirik besar yang dibawa mati. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, hingga kita selalu semangat untuk menjalankan ketaatan. Apapun perintah Allah, kita siap melaksanakan. Apapun larangan Allah Jalla wa'ala, siap untuk kita tinggalkan. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi dosa-dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga jika kita nanti sudah berjumpa dengan alam barzakh kita dan alam kubur kita, kondisinya betul-betul aman buat kita. Kuburan kita dilapangkan sejauh mata memandang, ditampakkan surga untuk kita, hingga kita bisa merasakan permadaninya surga, dan dikasih pakaian yang datangnya dari surga, dan kemudian dibukakan pintu yang mengarah ke surga, hingga kita bisa merasakan aroma, wangi, dan semerbaknya surga. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita, ya, dan melindungi kita dari yang namanya siksa kubur dan adab kubur. Walafu minkum, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Pak Muhammad, ya, untuk menutup kajian ini, atau mungkin ada pesan-pesan khusus untuk kita semua. Ayo tafadhal masykuran. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Buat Ukti Nila, semoga pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas, dan karena keterbatasan waktu tampaknya juga kita nggak bisa ajukan 2 pertanyaan lagi. Yang satu dari Ahmad yang kelihatannya Ahi Ahmad mau bertanya langsung, tapi mudah-mudahan dalam kesempatan ke depan, dalam kesempatan lanjutan kajian dengan Ustadz, Ahi Ahmad bisa bergabung kembali dan bisa mengajukan pertanyaan, atau mungkin nanti ditulis di chat, nanti akan kami ajukan juga untuk Ukti Liana. Mohon maaf, nggak bisa kami ajukan pertanyaannya karena waktunya sudah berakhir. Tampaknya karena kita juga sudah bentar lagi sudah mau memasuki asar, jadi mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan yang kami berikan, kami bawakan. Mungkin dari Ustadz ada kesimpulan atau penutup yang lain sebelum majelis ini kita tadi tutup. Pak, sudah saya simpulkan tadi. Pasti ujung dengan doanya kita tadi. Saya rasa kita cukupkan dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.